Anak-anak, ini hukum saya yang pertama. Yang terlihat di pojok kiri adalah The Basics University. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB, UNER, ITS, IPB. Anak-anak, saya menyusun ini sekitar 7 tahun yang lalu. Berdasarkan nilai passing grade. Anak-anak mengenalnya sebagai big data. Berdasarkan kalau sekarang dikenal sebagai UTBK. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB. Tidak salah saya cara menuliskannya. Memang ada rules-nya. ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB. Semakin ke kanan, tingkat kesulitannya mencair. Kemudian di bawah, turun satu box, yaitu saya menyebutnya sebagai Provincial University. Di Jawa Barat muncul UNPAD, di Jawa Tengah muncul Undip, di Jawa Timur muncul Brawijaya. Maka ketika saya ngobrol dengan Bu Sundari, lebih mudah mana, Bu? Saya mengambil informatika di ITS atau informatika di Brawijaya? Lihat struktur yang saya buat. Maka Bu Sundari juga akan langsung menjawab tanpa data di tangan beliau. Brawijaya lebih mudah. Dari sini, anak-anak akan mengurangi tingkat kecerobohan. Saya akan mengambil stay ITB sebagai pilihan 1, kemudian FK UGM sebagai pilihan kedua, Fasilkom UI sebagai pilihan ketiga, bubar. Karena ITB, UGM, UI in the same level. Kalau 6 ini saya peras, maka tersisalah 3, yaitu ITB, UGM, UI. Kalau ITB, UGM, UI ini saya peras lagi, tersisalah 1, ITB. Pertanyaannya adalah ITB yang mana? ITB G, Ganesha, ITB J, Jatinangor, ITB C, Cirebon. Maka Bapak dan Ibu, anak-anak harus mulai mempelajari tentang nomenklatur-nomenklatur yang ada. G, J, C, dan seterusnya. Kemudian, kalau saya turun satu level lagi, ketemulah saya dengan UNS, UPN, Unsud, UPI, IKI Bandung, UNJ, Rawamangun, UNY, ini di Jalan Kolombo, Jogja, sebelahnya UGM, UNES, UIN, dan seterusnya. Baru kita ketemu dengan vokasi, politeknik, dan seterusnya. Struktur ini boleh dikatakan tidak berubah selama 5 tahun, tidak berubah selama 15 tahun, tidak berubah selama 40 tahun semenjak saya lulus SMA. Dari sini, Bapak dan Ibu guru, kita memahami bahwa yang paling lembam itu memang adalah institusi pendidikan. Begitu angka 8 disebutkan sebagai piranha, SMA 81, SMA 68, SMA 8, mudahkah mereka berubah untuk kolaps? Nyaris tidak mudah. Butuh bertahun-tahun untuk kolaps, sedemikian juga butuh bertahun-tahun untuk mempertahankan. Kembali ke situasi tingkat kesulitan. Bagaimanakah situasi terkini dikaitkan dengan COVID?
COVID berpengaruh besar terhadap situasi ini, tingkat kesulitan yang saya buat. Apakah mereka bubar jalan? Tidak. Ternyata terjadi koagulasi, terjadi penggumpalan. Saya mohon izin sambil mengunyah ya, belum sarapan. Ini, bisa dilihat bahwa terjadi koagulasi, terjadi penggumpalan. Yang tadinya, balik lagi Abigail, yang tadinya ITB, UGM, UI, UNER, ITS, IPB, saya dalam satu tarikan napas, apalagi namanya ITB, UGM, UI juga demikian, maka ketika COVID terjadi, Abigail, ternyata ITB serta UI merapat menjadi satu level yang lebih erat. Yang lebih gila lagi, FSRD ITB itu sekarang peringkat atas SOSHUM. Dengan kata lain, peringkat atasnya ITB langsung dipegang oleh FSRD, naik 100 poin. Ini sebuah cerita tersendiri. Maka dari sini, ketika ITB UI berubah menjadi satu level, hati-hati dengan pilihan. Jangan sampai pilihan satunya UI, pilihan keduanya ITB, atau pilihan satunya ITB, pilihan keduanya UI. Nggak make sense. Apakah terjadi penggumpalan di tempat lain? Ya. Yaitu Undip, Brawijaya, serta UNS berubah menjadi satu level. Ini juga harus dicermati. Maka kemudian, jika ini sudah dikuasai oleh anak-anak, saya akan lompat ke formula hipotesis saya. Abigail, bisa diketengahkan? Ini formula hipotesis saya. SBMPTN akan ditentukan oleh nilai TO. Sebagai sebuah prediksi. Ya, betul. Tetapi jangan lupa, ada variabel baru yang juga diperhitungkan, yaitu variabel SNMPTN. Maksud saya, SNMPTN ini adalah kinerja sekolah, kinerja SMA 68. Ketika jumlah SBMPTN tadi, seingat saya ada sekitar 57 siswa, mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Hal tersebut tidak hanya karena nilai UTBK-nya anak-anak yang tinggi, tetapi juga karena kinerja sekolah ketika mempersiapkan SNMPTN. Abigail bisa lompat ke 7 variabel. Ya, inilah yang sebelah kanan. Akreditasi sekolah, pasti Bu Sundari paham. Rapot, ya. Peringkat paralel, gampang. Prestasi non-kurikuler, tinggal kita minta. Rasio diterima di PTN, pasti ada catatannya. Rasio diterima di PTN tujuan, juga demikian. Tren IPK, pasti punya catatannya. Rekam jejak sekolah inilah yang menjadi titik kritis ketika kita bicara tentang variabel SNMPTN. Kembali lagi, Abigail, ke formula hipotesis. Maka anak-anak bersyukurlah
berada di SMA 81 di mana variabel SNMPTN-nya bagus. Maka Anda tinggal mengupayakan nilai TO setinggi-tingginya. Karena pasti di backup oleh Bu Niken dalam konteks kinerja sekolah. SBMPTN kita akan menuju lebih dari 57 siswa di tahun depan, insya Allah. Maka yang berikutnya adalah bagaimana formula hipotesis kemandiri. Anak-anak sengaja saya mendalami hipotesis ini karena saya menemukan beberapa hal yang unik. Nanti saya cerita. Kita kembali dulu ke Mandiri. Di Mandiri itu terjadi keunikan. Yaitu Mandiri sama dengan SBMPTN. Artinya ada variabel SNMPTN, ada variabel nilai UTBK. Ditambah dengan IT connection. IT connection itu artinya apa? Artinya bila seorang siswa sudah diterima di UI, di SBMPTN, apakah mandirinya kemungkinan diterima? Maka IT connection dari PTNA ke PTNA berlaku. Nyaris sudah diterima di SBMPTN UI, di mandirinya kemungkinan kecil diterima. Karena IT connection-nya UI bermain. Kecuali kelas inter. Sampai sekarang saya belum mendapatkan indikasi kelas inter ikut bermain di kelas mandiri. Nah, ini adalah hukum di mandiri. Kalau anak-anak melihat tahun ini yang diterima di lebih satu PTN banyak, itu karena pipeline. Sebutan saya pipeline. Pipeline itu artinya bahwa karena pesertanya 1,4 juta siswa terdaftar, ternyata yang ikut itu hanya 50%. Ini catatan saya ketika menjelang SBMPTN. 50%. Artinya terjadi kekosongan pipa. Terjadi kekosongan kuota. Maka ketika kita mendaftar dimanapun juga, entah pakai rapot, entah pakai skor UTBK, maka kita dapat diterima dimanapun juga, kecuali PTNA ke PTNA, IT Connection. Ini yang menjelaskan kenapa mandiri banyak diterima. Kenapa ini perlu saya sampaikan, anak-anak? Apakah tahun 2021 akan berlaku? Saya ingin mengusulkan ke anak-anak agar berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena provider pun, regulator pun akan belajar mempersempit peluang sampai dengan lebih dari satu dan ditinggal. Maka berlakulah hukum saya, statement saya, pojok kanan atas, memang SBM itu tidak binding secara regulasi. Beda dengan SNMPTN. SNMPTN binding. Mengikat, kalau diterima harus diambil. Tetapi di SBMPTN dikelola melalui IT. Itu pelajaran berharganya. Khusus catatan lagi yang lain, mandiri terpilah menjadi 2. Wilayah geografis ITB UI yang harus hati-hati karena berisikan piranha-piranha, serta wilayah timur, Brawijaya, UNS, Undip, ITS, UNER. Jika dari sudut strategi, ketika kita di mandiri,
yang sifatnya sudah injury time, anak-anak harus hati-hati. Jangan pasang semua pilihan di papan atas. Jangan kita pilih ITB-ST, UIFK, UBFK, UNSFK, UNDIP-FK, ITS apa yang paling tinggi? Sistem informasi, UNER-FK. Siapkan 2 atau 3 middle option. Maka tulisan saya adalah how low you can go, but still good. Ini catatan penting hari ini, pagi ini. Silakan dicermati, pasti anak-anak akan ngerenyit. Ya. Pasti anak-anak akan banyak bertanya, silahkan. Nah, Abigail, kembali ke COVID. Ya, ini terjadi, Bapak dan Ibu, dikarenakan orang tua enggan melepaskan anaknya jauh-jauh. Nah, sekolah sing cedak-cedak wae, yang dekat-dekat saja. Jadi di mana nih, Mah, Bunda, yang saya boleh ikut? UI. Dengan mudahnya si ibu menyatakan UI. Padahal yang namanya Jakarta serta Bandung isinya piranha. Saya menyebutkan Jakarta piranha. 8, 81, 68, Lepsky, MHT, BPK Penabur, apa meneh? 28. Kenapa yang pakai 8 itu piranha ya? 28. Terus Labs Ramangun dan seterusnya. Mereka ngumpul. Piranha-piranha ini ngumpul tidak keluar dari kandangnya. Maka terjadilah PMP, piranha makan piranha. Ini yang harus dicermati, Anda berstrategi untuk tahun 2021. Bagaimana situasinya dengan UNPAD? Dengan ITB? Hati-hati. UNPAD sama ITB itu hanya 2 jam dari Jakarta. Dengan cepat piranha ini akan mengejar ke Bandung. Maka Jakarta serta Bandung menjadi satu level. Abigail, dari sini pun nanti terlihat bahwa UPN Jakarta naik. Bisa ditayangkan 10 PTN? Ini. Terlihat bahwa ITB UI masuk akal kan? UGM masuk akal, pulau tersendiri. ITS di Jawa Timur sendirian. Sehingga piranha Surabaya itu, piranha Jawa Timur nggak keluar dari kandangnya. Undip tetap. UNPAD tetap. UNER tetap. Nggak kelihatan saya. UNS, IPB, yang surprise masuklah UPN Veteran kepada 10 besar. Tadi berada di Jakarta. Maka piranha-piranha pun akan mengejar UPN Veteran Jakarta. Ini tentang Saintek. Data-datanya insya Allah valid karena saya mengopinya dari LTMPT. Abigail bisa ditayangkan yang Soshum. Ini yang Soshum. ITB, UI, UGM, ITS, Undip, UNPAD, UNER, Brawijaya, UPN Jogja, UPN Jakarta. Maka anak-anak, skor ini hanya skor setengah main ya. Skor tahun 2020 itu, Abigail kembali ke 10 PTN tadi.
Ini skor setengah main. Kenapa setengah main? Yang harusnya satu sesi itu berisikan 8 mata uji kalau IPA, atau 9 mata uji kalau IPS, hanya 4. Setengah main. Maka tahun depan bagaimana? Maka anak-anak kalau nanti mau bikin WA group, saya serahkan ke Bu Sundari, saya akan share beberapa angka untuk tahun depan. Saya mulai mencermati, saya punya sampel 600 siswa, mudah-mudahan valid. Nah, ini adalah situasi setengah main. Apakah setengah main itu mudah? Abigail, bisa ditayangkan contoh soalnya? Ini contoh soal. Soal ini saya nggak bisa jawab. Tapi ada lebih parah lagi di Agung ini yang jadul. Soal ini konteksnya apa sih? Baru saya sadar kemarin ketika ada yang menyadarkan saya, Pak, bukankah soal ini merupakan contoh soal tentang coding? Coding? Waduh, ini saya harus tanya ke Mbak Abigail ini. Karena S1-nya Mbak Abigail adalah IT. Jadi anak-anak nanti silakan tanya ke Mbak Abigail, bagaimana cara membaca ini dari sudut coding. Maju lagi, soal berikutnya. Ini juga soal yang saya tadinya anggap unik. Wang Ing Ung, salah ya, Wang Ing Ang, kata ketutup, sorry. Wang Ing Ang dan seterusnya, kata pipi artinya hari ini hujan. Wang Ing Ung King, kata Popo, artinya kemarin juga hujan. Nung Ing Ung, kata Pipi membetulkan Popo, artinya kemarin cerah. Saya pikir, kalau di angkatan saya dulu, jadul 40 tahun yang lalu, saya SMA, atau 45 tahun yang lalu saya SMP dulu di SMP 73, Tebet, sekarang jadi 115. Saya pikir ini persoalan persamaan tersamar. Saya juga baru tahu bahwa ini ternyata adalah bagian dari coding. Luar biasa soal-soalnya buat saya. Jadi anak-anak bersiaplah versi 2019 atau versi 2020. Abigail, kita lari ke ITB, struktur ITB. Ini saya share, jelang 2 Juni persiapan SBMPTN tentang ITB. Ternyata di ITB jelang 2 Juni itu yang paling tinggi adalah Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, FITB, tempatnya saya di FITB, MIPA, FTI, Ganesha, SAPPK Ganesha, SITHR, serta STE. Anak-anak luar biasa. MIPA yang di zaman saya masih berada di bawah, sudah berada in the same box dengan STE dan FPI. Luar biasa. Turun satu step, FTI Cirebon, FTI Jatinangor, FTTM Cirebon, SAPPK Cirebon. Jadi Cirebon mulai masuk ke jalur tengah. Di bawahnya lagi baru muncul FTMD, baru muncul FTSL, baru muncul FTTM, baru muncul yang paling bawah adalah SITHS, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Science. Bagaimana di UI? Maka UI teknik industri paling atas, mesin, dan kedokteran. IPS-nya akuntansi, HI,
komunikasi. Yang affordable, teknobioproses, serta sastra Belanda. Bisa satu step lagi, Abigail, di UGM. UGM paling atas tetap ada TI, elektro, teknik kimia. IPS-nya tetap ada akuntansi, manajemen, psikologi. Jadi anak-anak IPS, begitu kita bicara akuntansi, bicara manajemen, bicara psikologi, bicara HI, pasti papan atas. Seperti itu, Abigail bisa kembali di persimpangan jalan. Ya, maka anak-anak, saya akan mengajak Anda untuk melihat situasi posisi Anda. Apakah Anda akan menuju ke kedokteran? Silahkan. Apakah Anda akan menuju kepada komunikasi, psikologi, HI? Silahkan. Apakah Anda mau ngambil teknik mesin dan teknik industri? Silahkan. Ini yang saya sebut jurusannya itu saja. Hati-hati anak-anak, situasinya berubah banyak. Mesin, apakah mesin itu akan letaknya di FTMD kalau di ITB? Iya dong Pak, kan jurusannya mesin, penerbangan serta material. Saya mulai menggoda. Kalau mobil listrik itu letaknya di mana? Di FTMD atau di STAY? Kemudian Anda akan masuk ke teknik industri. Iya Pak, teknik industri kan keren. Sebutkan ke saya universitas yang tidak ada teknik industrinya. Pasti lebih banyak yang ada teknik industrinya. Akan berjejal-jejal. Carilah yang unik. Bahasa kalau di sekitar Kalimalang, supaya nggak gampang disengkat orang. Begitu kita unik, nggak gampang disengkat orang. Begitu kita spesial, nggak gampang disengkat orang. Seperti kuliner. Kalau kita unik, kita enak, pasti dicari orang. Nah, ini jalur yang itu saja. Maka, anak-anak, saya mulai masuklah ke jalur yang for the next. 5 tahun lagi. Kenapa saya sebutkan for the next? Karena Anda itu akan diwisuda bukan besok. Anda itu akan diwisuda 5 tahun lagi. Pertanyaan saya, 5 tahun lagi itu situasinya berubah apa tidak? Lah, sekarang aja udah berubah. Tiba-tiba besok sudah tarik rem darurat hari Senin. Berarti bermain lagi dengan GoFood. GoFood ada di mana? Di bisnis digital. Bisnis digital ada di mana? Abigail, kita mulai masuk ke for the next. Nanti kita lihat bisnis digital. Maka saya mulai menawarkan yang pertama adalah SITHS ITB. Kenapa ini saya tawarkan? Karena SITHS salah satunya berisikan tentang mikrobiologi. Kenapa mikrobiologi? Karena kita sedang berhadapan dengan vaksin. Maka salah satu core dari mikrobiologi ITB adalah membuat vaksin. Maka jika Anda ke Bandung, melewati jembatan Pasopati, sebelah kiri akan ketemu dengan BUMN, namanya Bio Farma. Itu adalah gerainya mikrobiologi. Ada nggak mikrobiologi yang seperti ITB di tempat lain? Nggak ada. Yang di tempat lain, mikrobiologinya mikrobiologi pertanian. Sedangkan yang di SITHS, mikrobiologinya mengarah ke farmasi. Yang berikutnya adalah SITHR ITB. Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Rekayasa. Di SITHR ITB, ada satu jurusan yang saya suka, yaitu teknologi pasca panen.
Jangan Anda anggap teknologi pasca panen itu adalah Anda berada di tepi sawah dan bersiap untuk panen. Nggak begitu. Anda tahu Indomie? Anda tahu pabriknya di mana? Anggap aja pabriknya di Jakarta. Indomie bahan bakunya apa? Gandum. Adakah kebun gandum di Jakarta? Di Indonesia? Nggak ada. Di manakah kebun gandumnya? Uzbekistan. Di manakah pasar Indomie terbesar? Salah satunya negara di Afrika. Bayangkan proses mappingnya. Dari kebun gandum Uzbekistan, pabrik yang mungkin di Abu Dhabi, mungkin di Indonesia, dilempar ke Afrika. Bukankah gandum ini tidak boleh busuk? Bukankah itu merupakan core dari teknologi pasca panen? Bukankah teknologi pasca panen ini bahasa saya adalah logistik pangan jarak jauh? Anak-anak mulai melihat 5 tahun ke depan. Perikanan tangkap, ya. Ketika nanti Anda yang suka dengan fried chicken, baik di Kentucky maupun di McD maupun di Burger King, ketika peternakan ini habis, karena darat dipakai oleh tower apartemen, maka kemudian larinya ke perikanan tangkap. Bu Susi, studi pembangunan ITS untuk anak-anak IPS, studi ITS membuka 2 jurusan, yaitu studi pembangunan serta manajemen bisnis. FK, ya, FK tetap menjadi bagian dari 5 tahun yang akan datang. Tetapi tolong lihat juga farmasi. Farmasi yang saya maksud di sini adalah farmasi ITB, yaitu mengarah ke farmasi industri. Kemudian ada lagi jurusan namanya IKK, Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB. Ini jurusan yang sampai sekarang tidak dilihat orang. Padahal setiap hari kita minum kadang-kadang pakai botol aqua. Coba cek di botol aqua, adakah ingredientnya? Ada. Berapakah kalorinya? Ada. Adakah karbohidratnya? Tertera di situ. Siapakah yang menentukan itu? IKK, Ilmu Keluarga dan Konsumen, sebelum masuk ke teknologi pangan. Berikutnya lagi adalah bioenergi dan kemurgi. Ini ada di ITB Jatinangor. Kenapa ini saya tampilkan? Dikarenakan fossil fuel akan turun. Maka akan digantikan nama bioenergi, serta satu lagi teknik nuklir UGM. Teknik nuklir UGM ini saya tayangkan ketika nanti Anda terbang dari Jakarta ke Haneda, Narita, Jepang, atau Anda terbang ke Korea malam hari, tibanya di Korea pagi, Jepang pagi, maka akan melewati Hong Kong. Hong Kong nyala terang selama 24 jam. Di manakah mereka mengambil listrik? Dari pembangkit listrik tenaga nuklir di China Mainland. Kenapa saya bisa cerita tentang PLTN, anak-anak? Tadi kan saya sudah bilang, 19 tahun saya di BUMN. Salah satunya saya 6 tahun berada menjadi direktur dari direksi di INUKI, Industri Nuklir Indonesia. Maka saya mulai memahami apa yang disebut sebagai nuklir, apa jurusan teknik nuklir UGM. Berikutnya lagi adalah RIL, Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Ini adalah pecahannya teknik lingkungan. Ada di ITB Jatinangor. Berikutnya lagi adalah MRI. Ini pecahannya dari teknik industri. Malah satu step di atasnya teknik industri. Berikutnya lagi adalah MKP. Manajemen Kebijakan Publik. Manajemen kebijakan publik ini yang saya sukai ada di UGM. Yaitu sebuah jurusan yang sebenarnya adalah S2. Kemudian
di downgrade menjadi S1. Jadi anak-anak Sosum, anak-anak IPS, silakan hajar studi pembangunan ITS, silakan hajar MKP. Bawahnya lagi adalah isi, seni rupa. Kalau ada anak-anak mau ngambil seni rupa, maka range-nya besar. Mulai dari FSR di ITB sampai dengan isi. Entah Jogja, entah Solo. Yang berikutnya lagi adalah jurusan-jurusan yang terkait dengan instrumentasi. Coba lihat di sekeliling Anda, mana yang tidak instrumentation based? Gadget Anda pun instrumentation based. AC di atas Anda pun instrumentasi. Maka jurusan-jurusan terkait dengan instrumentasi tetap akan on 5 tahun ke depan. Fisika teknik, teknobiomedis, itu merupakan contoh-contoh dari instrumentasi. Terus ada 3 jurusan yang muncul 1 semester yang lalu. Ini juga gila ini. Ada di UNER. Robotika dan kecerdasan buatan, sains data, dan rekayasa nanoteknologi. Sains data itu jurusan papan atas di NTU, Nanyang Technology University. Dibuat menjadi jurusan S1, nongol di UNER. Jadi robotika, sains data, nanoteknologi muncul di UNER. Itu yang membuat saya angkat jempol. Berikutnya lagi adalah jurusan yang pariwisata. Ini juga unik. Ketika nanti lockdown, semuanya di rumah. Begitu lockdown di Peringan, dicabut, berbondong-bondong ke mall. Berarti kan kita butuh pariwisata. Tapi kita tidak lihat jurusan pariwisata. Saran saya, tolong lihat jurusan pariwisata di UGM, di Udayana, serta satu lagi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Berikutnya adalah bisnis digital. Bisnis digital ini adalah jurusan baru yang muncul di UNPAD. Setahu saya sampai sekarang masih ada di UNPAD yang paling kuat. Anak-anak IPS, tolong hajar jurusan bisnis digital. Yaitu berbisnis di era digital. Berikutnya lagi adalah jurusan teknobioproses. Setahu saya hanya ada 2. Di di UI, serta di Brawijaya. Dan 3 bulan yang lalu muncul jurusan baru di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, yaitu jurusan kereta api, teknologi kereta api. Luar biasa. Jadi pilihannya banyak for the next ini. Anda tidak perlu berjejal seperti yang rute pertama. Siapkan, browsinglah. Mumpung Anda berada di rumah. Abigail, kembali coba kita lihat slide demi slide. Dalam skala besar aja dulu, saya diperlihatkan. Mumpung saya nggak ada yang lupa, itu sudah. Ke bawah lagi, Abigail. Ke bawah. Sudah, ke bawah lagi. Terus ke bawah. Yang saya anggap penting, terus sudah, ini sudah, terus itu Abigail, ini yang ya itu ini saya anggap penting juga karena November pertempurannya akan dimulai. Lihat strukturnya, SNMPTN. Ya, pakai rapot. Lanjut dengan UTBK, clear. Anak-anak pasti paham. SBMPTN. Kemudian lanjut ke Mandiri. Anak-anak pasti paham. Yang saya ingin ketengahkan adalah di SNMPTN, beberapa hari sebelumnya,
muncullah IUP UGM, International Undergraduate Program UGM. Kenapa ini saya tayangkan? Karena ini bagian awal yang strategis. 1, dia awal. 2, dia 3 batch. Tidak lulus batch 1, masuklah batch 2. Tidak lulus batch 2, masuklah batch 3. 3, dia masuk di the batch 3. ITB, UI, UGM. Abi bisa ditengahkan IUP UGM, tabel pensil. Ini tabel pensil IUP UGM. Paling atas FK. Bawah HI. Bawahnya lagi FEB. Bawahnya lagi psikologi hukum. Bawahnya lagi computer science, kimia, kebijakan publik. Yang baru nongol komunikasi, biologi, elin. IUP UGM tidak kenal IPA atau IPS. Yang dites adalah GMST serta ASEP. Gajah Mada Scholastic Test atau ACEPT. FK, HI, FEB itu papan atas. Psikologi hukum itu papan tengah. Kimia kebijakan publik itu papan bawah. Baru nongol komunikasi, biologi, elektronika, dan instrumentasi. Dengan IUP UGM muncul, maka andaikan ada siswa yang lulus di IUP UGM bulan Januari, maka sebenarnya dia sudah boleh tidur nyenyak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan tidur nyenyak. Bukankah dia baru mulai Agustus? Kemudian, kecuali dipanggil sama Bu Sukari untuk ikut ujian. Maka ini menjadi bagian penting yang saya ingatkan supaya dapat dilirik, dapat dilihat. Ada 3 batch. Batch 1, batch 2, batch 3. Pak, saya mau ngambil batch 2. Saya sarankan ambillah batch pertama. Ketika semua orang masih tidur. Nah, di manakah, kembali ke tes tadi, yang dites adalah GMSC serta ASEP. Di manakah saya dapat pelajari GMSC serta ASEP? Nggak ada. Anda dapat pelajarinya di Bimbel Indonesia College. Sekali lagi anak-anak, saya bukan orang bimbel ya. Ini alamat Indonesia College. Maka nanti IUP UGM, Anda akan ikut bimbelnya 10 hari. Di sekitar bulan Desember, barengan dengan Natal biasanya. Di Jogja. Di sebuah hotel di Jogja, tidurnya di situ, makannya di situ, bimbelnya di situ. Kenapa saya sebutkan Jogja, anak-anak? Dikarenakan tesnya nanti terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah GMSC serta ASEP, sesi keduanya adalah wawancara. Hebatnya lagi, yang menjadi palang pintu adalah wawancaranya. Abigail bisa ditengahkan SGPC? Ini saya tayangkan khusus SGPC karena biasanya masuk di wawancara. Dalam bahasa Inggris loh wawancaranya. Akan ditanya si kandidat, bagaimana rasa pecel di SGPC menurut Anda? Si kandidat bilang, what is SGPC? Masa SGPC juga ditanya, Bu? Langsung dicoret. Berarti Anda tidak siap untuk memasuki UGM. Ini adalah
ikonnya UGM. Semua alumni UGM pasti tahu apa yang disebut sebagai SGPC. Sebutkan comberan yang di depan SGPC. Wah, comberan juga ditanya. Coret lagi. Berarti Anda mengabaikan ikonnya value UGM. Comberan itu namanya selokan Mataram. Banyak hal yang nanti akan ditanya ketika wawancara, jadi jangan sampai Anda mengabaikan. Hati-hati, UGM itu letaknya di Jogja. Jogja itu merupakan salah satu pusat kultur Jawa. Maka bicara tentang UGM tidak akan lepas dari bicara tentang kultur Jawa. Bicara tentang protokoler yang berjalan di kultur Jawa. Saya nanti akan mohon izin ke Bu Sundari, jika ada yang mau ke IUP, nanti sudah daftar dan seterusnya, ketika akan melakukan wawancara, saya yang melatih. Anak-anak, saya nyaris dari tahun ke tahun membantu melatih anak-anak yang akan masuk ke IUP UGM. Biasanya saya butuh waktu 2 kali 3 jam, 2 term untuk 3 jam. For free, anak-anak ya. Saya sekali lagi, saya tidak cari uang di sini. Ya. Balik lagi Abigail, di screen, di search satu-satu. Mudah-mudahan sudah selesai, nanti kita bisa kembali ke Bu Sundari, terus bawahnya lagi. Terus balik ke atas, sorry, pelan-pelan ke atas lagi. Saya terlewati Abigail. Ya itu aja dulu, bimbel. Ya, anak-anak pasti sudah masuk ke bimbel sekarang. Entah bimbel standar, entah bimbel yang ada di sekolah, silahkan diikuti. Cek nilai TO-nya. Atau bimbel Tesla. Kalau nggak salah namanya KICAN. Anak-anak, saya bukan dari orang bimbel sekali lagi ya. Atau anak-anak sudah pernah mendengar juga Supercamp yang ada di Bandung. Silahkan diikuti. Ya, nilai TO-nya dicatat. Kemudian satu step lagi Abigail. Oh sorry. Balik lagi Abigail. Itu anak-anak yang masuk seni rupa, sebaiknya masuk bimbel seni rupa. Ada namanya Villa Merah, ada namanya Bintang Merah, silahkan aja. Terus lakukan assessment dengan instruktur. Kak, gambar saya seperti ini. Saya berpotensikah masuk seni rupa? Tolong ditanyakan. Satu step lagi. Anak-anak, ketika nanti akan melakukan pemilihan, silahkan dikombinasikan sarannya bimbel dengan strateginya saya, AU. Yang tadi saya sudah kemukakan. Grading, tengok ke timur, grading dalam bentuk angka, dan seterusnya. Kombinasikan. Ya. Sehingga Anda akan mendapatkan strategi terbaik. Rasanya kita mulai ke akhir. Saya tadi membaca di tabel pie graph-nya 81, ada 8 orang yang menuju ke PTLN, perguruan tinggi luar negeri. Abigail bisa ditayangkan, ya, menuju batas. Ini, anak-anak 81, saya yakin piranha semua. Begitu the basics-nya ini mulai penuh, kalau punya kesempatan lompat ke NTU, NUS di Singapura, lompatlah.
Ya. NTU silakan, NUS silakan. Kalau NTU serta NUS agak sukar persyaratannya, saya tahu memang berat. Geserlah ke Kuala Lumpur. UM, University Malaya, di Kuala Lumpur. Kita terbang ke KLIA, kemudian naik kereta ke KL Sentral, dari KL Sentral kita naik LRT, hanya 2 stasiun, kita bisa sampai ke University Malaya. Naik 1 step, anak-anak pasti suka. Saya belum pernah ke KAIS, Korea saya belum pernah. Tapi saya baca YouTube-nya, mereka bagus. 1 step lagi, Jepang. Memang saya dengar mereka menawarkan beasiswa. Hati-hati anak-anak ya. Jadi universitasnya tolong cek rankingnya. Yang saya surprise, muncullah di papan atasnya Asia, Tsinghua University. Letaknya di Beijing. Ini gila Tsinghua ini. Ranking 23 dunia, di atasnya Yale serta Cornell. Abigail bisa ditayangkan fotonya. Nah, itu sebelah kanan adalah Tsinghua University. Ketika saya ke Beijing, saya berapa kali ke Beijing, saya sempat mampir ke Tsinghua University. Coba cek itu Tsinghua University. Di depannya itu ada polisi serta tentara yang menjaga. Saya baru ketemu universitas itu dijaga tentara serta polisi. Apakah saya bisa masuk? Saya bisa masuk. Karena pada waktu itu saya adalah tamunya China Guangdong Nuclear Agency. Saya bisa masuk. Saya jalan-jalan sebetulnya ke dalamnya. Nggak nyana, sekitar 1 semester yang lalu saya browsing, ketemulah Tsinghua University. Yang sebelah kiri, itu saya berada di George Washington University, Seattle. Yang saya ingin ketengahkan adalah Seattle-nya. Jadi anak-anak yang mau ngambil FTMD ITB, yang mau ngambil penerbangan ITB, itu akan hidup nanti di 2 kota, yaitu Seattle, di mana ada pabriknya Boeing, setiap 2 hari sekali terbang, test flight, serta Toulouse, Prancis. Jadi anak-anak penerbangan, yang mau masuk penerbangan, silahkan masuk ke diasporanya Indonesia. Sampai di sini, Abigail, kita masuk ke Asia Tenggara.